Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam kini kita cuba kembali membahas adanya hal yang harus kita waspadai terhadap kehidupan yang kita jalani. Kita sedang beribadah, tapi Allah belum bisa memberikan ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Orang yang tidak beribadah ini menganggap tidak beribadah pun namun tapi yang mau jadi orang kaya. Ada pun orang yang suka membuat kebaikan-kebaikan, sebanyak tu mau membuat kebaikan-kebaikan, tapi banyak juga yang benci kepada Allah. Itu pernah dialami oleh seorang anak ketik, bocah kecil yang ingin masuk ke agama Islam ketika usianya 4 tahun. Belum masuk Islam, Pak. Batanya orang kayak bu, boleh aku batanya cik. Tanya nak, bila ibu masuk ke agama Islam, umur berapa, di mana, siapa yang menyaksikan, ada tak dokumentasinya, aku juga jawab. Kalau bocah ketik punya lehnya, di dalam sejarah diceritakan inyo masuk ketika usia 4 tahun beriringan ketika ayahnya pun masuk ke agama Islam. Ibu bilang, saya tak lagi ya, siapa saksinya? Baik. Sekarang ibu masuk Islam tu, baca kamu kalimat syahadat aku, lagi saya tak lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu diazankan dan diiqamahkan, yang mengucapkan itulah yang masuk ke agama Islam. Kau harus cari Pak, bila wa Islam Pak? Salah kami kau Ustaz. Salah kami ini kau. Tak salah. Awak cari jalan luahnya. Bila Islam apa bila? Baru keturunan itu jawabannya ya. Bapak dan Ibu, bila kita Islam, kalau kita terlahir dari apa Islam, maka bayi yang lahir itu otomatis nyoba agama Islam, karena ia berasal dari keturunan apa dan nama Islam. Apakah mesti ia disyahadatkan ketika ia lagaran? Jawabannya tak. Satu. Ada pula orang apa itu ada Islam doh, amanya Islam, lagi anak bahas status anak tu Islam. Itu jawabannya. Kalau anak yang memiliki orang tua amaknya Islam, apanya dan Islam, maka anak yang lahir itu adalah otomatis Islam. Apakah ada keharusan baginya untuk disyahadatkan? Jawabannya tidak. Yang ketiga, Lydia Kadau atau sekarang Jamal Mirdad apa ya? Jamal Mirdad, Jamal Mirdad Islam. Lahir sana anaknya Nana Mirdad. Bahas status anaknya Pak. Amaknya Kristen, dia kan Kristen lah. Amaknya Kristen, apanya Islam. Lahir Nana Mirdad. Bahas status anaknya.
kalau terlahir dari ibu yang tidak beragama Islam, maka di usia anak santiang ceceknya mengecek, anak tu wajib disyahadatkan. Wajib disyahadatkan. Jadi kalau kita yang terlahir dari agama Islam, maka dah ada keharusan kewajiban kita disaksikan dia kali asyhadu alla, berarti kita adalah otomatis Islam. Ulang balik. Abdullah bin Umar, bocah ketek yang ingin masuk usia 4 tahun memeluk agama Islam, beriringan dengan ayahnya dan banamu. Satu, Abdullah bin Umar. Siapa nama ayahnya? Umar bin Khattab. Umar. Kalau ada nama anak Fatimah binti Umar, siapa nama ayahnya? Umar. Kalau ada anak bernama Hamzah bin Ibrahim, siapa nama bapaknya? Ibrahim. Kau namanya Abdullah bin Umar. Nama anakku Abdullah, nama bapaknya Umar. Nama apanya? Umar bin Khattab. Waktu itu Abdullah bin Umar di usia 8 tahun sedang lasuh-lasuhnya baca itu bahasa dengan Rasulullah. Jadi waktu Umar bin Khattab masuk ke agama Islam, Bapak dan Ibu, ya Rasulullah, aku ingin anak Abu Abdullahku daki bahasa muju engkau, kama engkau pai baunya, dan engkau kerajukan ajakannya, yang menjadi sesuatu keharusan sebagai umat beragama Islam, ajaknya, baunya. Jadi Abdullah bin Umarku adalah orang yang senantiasa daki bahasa Rasulullah sebelum datang Rabi'ah bin Qa'ab. Jadi dulu Abdullah bin Umarku baru Rabi'ah bin Qa'ab. Yang pernah daki. Sesudah itu jadilah dibawalah Abdullah bin Umarku oleh Rasulullah. Kama saja dibawa, magalih dibawa, salat dibawa, beramal saleh dibawa. Sehingga di dalam perjalanan pernah baca itu Abdullah bin Umarku. Ayat dikatakan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku kan senantiasa beribadah bahasa muju engkau. Kok salat aku senantiasa salat berjamaah bahasa muju engkau. Kok amal saleh aku senantiasa amal saleh dan engkau ajarkan tunjukkan kepada aku. Tapi apakah ada jaminan bagi aku, wahai Rasulullah, aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga besok? Apakah ada jaminan aku, wahai Rasulullah, aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan ibadah yang aku kehajukan senantiasa bersama dengan engkau, dengan amal saleh dan aku kehajukan sesuai dengan apa dan engkau ajarkan dan tunjukkan kepada aku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat wa thalathun munajjiyat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat. Bocah ketikku bertanya, Rasulullah jawab, dan jawaban Rasulullah itu ternyata adalah sebuah hadis yang dikembangkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar salah satu periwayat hadis nomor 2 tabanyak sesudah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sekitar 5.000 hadis lebih yang ini hafal, yang ini kembangkan. Sesudah itu Abdullah bin Umar itu sekitar 2.603 hadis yang ini hafal. Sesudah itu baru Anas bin Malik 2.300 sekian hadis. Sesudah Anas bin Malik baru Aisyah. Sesudah Aisyah baru Jabir bin Abdullah.
kok urutannya pada banyak. Usia sampai tahun anak daki bersama dengan Rasulullah, ketika daki bersama dengan Rasulullah, banyaklah hadis-hadis yang dihafal oleh Abdullah bin Bakr. Nah, salah satunya kok thalathun muhlikat, kata Rasulullah. Wahai Abdullah bin Umar, ada 3 yang akan membinasakan engkau, 3 yang akan menghancurkan engkau, 3 orang yang akan membenci kepada engkau dan Allah murka kepada engkau. Wa thalathun kaffara, dan ada 30, kata Rasulullah, yang akan menyelamatkan engkau, yang akan menyelamatkan engkau, dan wasalatun munajjian, dan ada 30, wasalatun munajjian, ada 3 yang akan menyelamatkan engkau, wasalatun kafaran, akan ada 30 yang akan menggugurkan dosa-dosa engkau, wasalatun darajat, dan ada 30 yang akan meninggikan derajat engkau. Jadi apa ongkok? Cik bertanya, apa dijawab oleh Rasulullah? Gelisah dengan ibadah dan dikerajukan ikut dan diterima oleh Allah, amal saleh dan banyak dikerajukan ikut tapi tidak berjaminan masuk dalam kasih hukum. Dijawab oleh Allah oleh Rasulullah dengan apa? 1. Thalathun muhlikat, 3 yang akan membinasakan engkau wahai Abdullah bin Umar. Fa'amal muhlikat, dan adapun yang akan membinasakan engkau itu adalah fasyuhan muta', adanya sifat syuh yang engkau lakikan dalam diri engkau, wal hawa muttabi'un, adanya sifat hawa yang senantiasa engkau pupuk di dalam diri engkau, wal ijabul mar'i bi nafsi, adanya sifat ujub. 3 kuat, 3 sifat itu yang awak akan binasu, yang awak akan dibanci, yang awak akan hancur, yang awak sadualah ibadah amal saleh dan kita kehancurkan, tak dijadiak, tidak dipandang dan tak dipoten oleh Allah. Campaan jauh-jauh, buang jauh-jauh, jangan sampai ikut di dalam diri kita 3 sifatku. Atau dia dulu syuh, hawa, ujub. Syuh, hawa, ujub. Jadi pakai sifatku dalam diri awak. Cuba kita cari. Fasyuhun mutar, sifat indah namuh babagi, sifat indah namuh babagi. Syuh acuk adanga, bahkan acuk dulu sabui dia dah bu tak kambang sepadi di halaman tibo ayam. Apa tu abu? Syuh. Syuh. Tasiro dah ayam tu tadi. Kacang-kacang lagi tapi kena tukang. Kau ayam. Syuh gitu kan. Sifat tidak nama babagi. Kata ayam onde. Baru sekian contoh bahwa alun kanyang baru yang ada di usia yubana pilih pada mafulah hati buah aku kata 2 isra nampak ayam majik-majik aku tak ada kata 2 dibuatlah kotak, diambillah kain, di bahawa mudah-mudahan ayam kubatan 2 di situ. Bakotenya awak pula lah yang buat menjapit tali. Kan
berbeda atau katiku ayah magiakan hasaki untuk awak bakaja-kaja. Katiku ayah membakar hasaki dari awak sakit awak usia. Maka jika jauhkan sifatku. Jadi dipakai sifat syuhku dalam diri awak. Campakkan jauh-jauh. Sifat pilih, sifat ceke, sifat indah namuh babagi. Kalau di dalam bahasa banyak orang bahasa dan agak rancaknya disabui dengan bakhil. Kalau di awak Cike. di bakhil bana. Kalau cekik kan agak kasaunya tuan. Jangan cekik, nah jangan sepilih yang jangan kikir, bakhil lah. Kalau bahasa bakhil, mau bakhil bana aku mah. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, syuh dengan bakhilku berbeda. Syuh berbeda dengan bakhil. Kalau dia awak sama saya di bahasa Indonesia. Nama berbedanya, syuh ikut contoh. Awak niai basamu-samu lah sudah mengaji pailah makan nasi goreng wak kedua itulah kepada buah. Akan tu sebagian jemaah jadi dawaan anak lamu pulau mengaji setiap rabu kuah. Anak kami pulau mensaji awak dan belum panah awak makan bersama-sama lain. Jadilah baiklah, jawab baik, berjalan kaki sajalah. Baik berjalan kaki. Tiba di tempat nasi goreng tu, bapasan, dah nasi goreng cik dah, dan awak taluannya matu sapi. Dimasak kuning tu cik dah. Dan ibu bapasan pulau, awak nasi goreng taluannya dah dah. Dan nampak bapasan awak nasi goreng taluannya matu sapi, batang pulau lah taluan cik. Jadi lah dipasan sama-sama makan. Sama-sama makan, sabia-sabia makan, sabia-sabia mota, sabia-sabia galak-galak. Nah, salah saya makan, nan awak bansuan-suan baju ke buku. Bansuan-suan kan? Kamar ke bukunya, sampai uang menunggu piti. Anu punya tu bu? Kasir. Bansuan-suan lah. Tiba dikasih tu ketua. Barang. Kata kasih tu sadolanya pak. Oh dah sadolanya tu. Nan dia bose. Nan dia bose. Kalau sadolanya tu dah cukup pitimu lu abi pitimu. Nan dia bose. Lalu dia tahu lah apa makan nasi goreng cik. Testa dua cik 25 bayar 25 bapanggaan ke kawan-kawan yang ada bayar dan nambuh lah bayar kira-kira kawan-kawan awak ibu-ibu apa-apa di situ agaknya sanamnya bahagia atau apa mendengar ambuh lah bayar babu kata ibu disuap orang mereka dah besar je nak nama dia jalan besok disuap kuala hujung makan yang diajak orang tu inyopai basamu-samu tipak membayar menyelamatkan diri saya ikut namanya sifat syuh paling tidak tawarkanlah jangan berbayar kat pada orang kini. Ibu mau bayar. Padang kadang-kadang buat dunia tu lah suara usaha. Makasih apa dulu berhenti. Kan di Minang tu kebanyakan tu lah suara tu. Pada kita jangan sampai nampakkan awak tu tak ada mau berbagi. Namanya bakhil. Makan bersama-sama bapasan tadi sesudah makan kenyang.
Kalau lah kanyang ko biasanya aduh sih tersesat batanyo lah dah di mau isi sekolah di belakang di dapur tu kau bakal baik ke dapur sesudah dicigo dari dapur ayah dicigo pak ode ala baik tu bang ala do yang bayar ala dibayar tu bang ikut namanya bakhil. Jadi berbeda. Syuh dan bakhil itu berbeda. Syuh adanya keinginan kita untuk membayarkan diri kita saja, tanpa menawarkan kepada orang yang lain. Itu syuh. Kalau bakhil adanya keinginan kita yang mana makanan dan kita bayar pamit dan kanyangku dibayarkan oleh orang lain. Itu namanya bakhil. Maka kalau sifat ikut dan kita pakai di dalam diri kita, jangan sampai. Maka Allah tunjukkan adanya Qarun, karena Qarun memiliki sifat syuh dan berlebihan. Adanya Sa'labah, kamu bakhilnya Sa'labah dalam berbagi. Kalau cari asal muasalnya, Qarun itu hidup pada masa Nabi Musa. Dulunya bangsa tidak punya apa-apa. Waktu itu mengadu kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan aku kepada Allah untuk bisa menjadi orang kaya. Musa berdoa kepada Allah, tak lama sesudah itu Qarun menjadi kaya. Sa'labah yang hidup pada masa Nabi Muhammad, cie berduakan sarung untuk istrinya. Waktu itu Sa'labah prihatin Rasulullah mencedak Sa'labah cie berdua. Tidak sempat zikir, tidak sempat berdoa. Selesai salam Rasul 3 kata bersujud. Kamai kau Sa'labah, kalau kain sarung dan aku pakai akan dipakai pula oleh orang mampu untuk bisa mendapatkan salat berjamaah di tempat yang lain. Bahawa saya itu berdoa Rasulullah SAW. Dia satu ekor domba. Tibolo Abu Bakar Siddiq dia satu ekor domba. Sapa-sapa domba dibawa oleh Sa'labah. Ujung-ujungnya Sa'labah memiliki satu bukit untuk hewan ternak. Tapi ketika itu Sa'labah lupa di mana datangnya siaran bahagia bahwa bisa jadi kayu. Sehingga Qarun dan Sa'labah matinya ditelan oleh harta yang dimiliki sebanyak itu. Iku bapak dan ibu, buktinya Allah tak suka kepada manusia yang ingin memiliki sifat syuh, sifat ceke, sifat kikir, sifat sampili kalian, sifat tak nambah babagi kepada orang yang lain. Ketika kita miliki di dalam kehidupan yang kita jalani, maka kitalah manusia yang binasa di sisi Allah. Ibadah yang kita kerajukan adalah ibadah yang tidak dicari oleh Allah, yang tidak dipoten dan tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal hawa muttabi'ah, atau sifat yang harus kita buang, sifat yang harus kita jalankan, sifat yang harus kita kendalikan, namanya adalah sifat memperturutkan hawa nafsu. Apa? Memperturutkan hawa nafsu. Sifat hawa nafsu ko malaki dalam diri awam. Manusia diciptakan oleh Allah adu akal dan adu hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, bukan manusia namanya. Kita punya hawa nafsu dalam diri kita. Jadi hawa nafsu itu adalah sifat yang tidak bisa dihilangkan dalam diri awak. Tak bisa. Nyo malaki dalam diri awak. Inyo tak membantu doh, tidak mewujud doh. Hawa nafsu ku tak membantu doh.
hawa nafsu ko inyo membawa kepada kanan buah. Jika dipatuhikan hawa nafsu ko, maka cilako gitu. Inyo malaki dalam diri awak, inyo indak membantu, inyo membawa kanan buah, dipatuhikan cilako, inyo tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mengendalikan. Mengendalikan. Tidak bisa dihilangkan. Yang bisa hanya dikendalikan. Cara mengendalikan, salah satu mengendalikan hawa nafsu itu adalah manusia yang senantiasa menjaga dirinya di setiap saat dengan berwudu. Orang yang senantiasa kama sajunya berwudu Bapak dan Ibu, insyaallah inyo bisa mengendalikan hawa nafsu. Kama sajunya. Baca itu kita kepada kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mendampingkan amanah dari Rasulullah sebagai muazzin, yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam sarungku. Salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam sarungku. Bukan mampunya Bilal bin Rabah dengan amal saleh yang menyokahajurkan, tetapi Bilal bin Rabah mampunya mengendalikan hawa nafsunya dengan berwudu. Coba Bapak dan Ibu, awak sedang berwudu apa? Awak sudah berwudu apa? Keluar awak dari rumah menuju ke musajid, banyak kedai dan singgah. Cubalah singgah dulu, Pak. Kata anak wudu, kau ada wudu kah? Akan tu dalam diri awak, sahabat lah mau ikut singgah, sahabat abu dulu, kamu saji abu dulu. Kata malaikat di dalam, engkau dalam keadaan suci, engkau dalam keadaan berwudu. Sagirolah engkau tinggalkan ajakan dari kawanmu dan pailah engkau menuju ke musajid. Itu namanya mengendalikan hawa nafsu. Ikut Bilal bin Rabah mengatakan, kendalikan diri awak itu dengan berwudu. Kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu itu. Yang kedua, cara mengendalikan hawa nafsu itu adalah manusia yang senantiasa rutin menghadirkan dirinya di dalam sebuah majlis ilmu. Orang yang senantiasa menghadirkan dirinya dalam sebuah majlis ilmu, ada apa yang Allah berikan kepadanya. Kayak gini Pak, apa dan diajarkan oleh Allah. Wahufut malaikat, mereka yang hadir dalam majlis ilmu, maka mereka itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, alaihi sakinah, mereka yang datang dalam majlis ilmu, mereka itu akan ditanamkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang senantiasa hadir dalam majlis ilmu, mereka adalah manusia-manusia yang disapui oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Kalau awak nama awak bu ibu anak ibu Fatimah, wahai kata Allah, wahai malaikat, jadi gini jam 7:30 kini di Paring Lintang, di masjid Jamiah Paring Lintang, ada ibu Fatimah kini inyo hadir. Aduh ya Allah, Pak, aku acuk mana kau sampai Fatimah kau ya Allah, karena mereka adalah yang menghadirkan dirinya dalam majlis ilmu. Orang yang acuk menghadirkan majlis ilmu Bapak dan Ibu, insyaAllah mereka itu adalah salah satu manusia yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Yang pertama, dijaga oleh malaikat Allah.
Yang kedua, diajarkan ketenangan oleh Allah. Yang ketiga, disabui-sabui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka itu adalah ahli jannah. Wa abshiru, mereka itu ajarkan kabar kepada mereka. Wa abshiru bil jannah, mereka itu adalah ahli jannah. Itu Bapak dan Ibu. Jadi awak ini hadirnya awak dalam majlis ilmu, jauhnya rumah awak, jauhnya tempat tinggal awak, tapi hadir awak dalam majlis ilmu pada malam kini sesungguhnya upaya bagi awak untuk bisa mengendalikan diri dari penguasaan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, namanya i'jabul mar'i binafsi. Acok kita sampai dengan kalimat ujub. Sifat membanggakan diri, menyabui kesalehan awak, menyabui ibadah awak, menyabui infak awak, menyabui kehebatan awak. Tak boleh. Bapak dan Ibu, Fir'aun, Raja Namrud, ba'aku Allah bisa benci kepada mereka. Ba'aku benci Allah kepada Fir'aun itu sampai jasadnya tidak diterima oleh tanah. Bukan karena inyo menganggap dirinya adalah seseorang yang patut untuk disembah, bukan itu saja. Tetapi Fir'aun karena kesombongannya, karena Raja Namrud karena kesombongannya, sombong. Jadi ujub itu adalah cikal bakal diri awak menjadi orang yang sombong. Jadi kalau kita baik faham Ustaz, di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah, boleh kita baifak dengan menyabarikan nama kita? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi nak kancaknya bahan kocok. Ibu Fatimah menyumbang untuk perbaikan WC 500.000. Antara saudara deh. Tak sampai nombor, tak tulis nombor. Beko bertanya orang, iya menyumbang tadi 500.000. Alhamdulillah iya. Kata orang, anak kau saya tak selesai sekolahnya, tak ada yang di sekolah. Muncul. Kau yang dihati-hatikan oleh Rasulullah. Adik engkau se, saudara engkau se, tetangga engkau se tidak selesai. Maka boleh sebenarnya kita menuliskan nama kita, menyabarikan nama kita, jawabannya boleh. Tapi dan rancangnya disembunyikan. Disembunyikan. Apapun bentuk kebaikan dan kita kerajukan, infak dan kita salurkan, ibadah amal saleh dan kita kehajukan, ibadah salat dan senantiasa berjamaah 5 waktu kita laksanakan. Jangan pernah kita sabui di hadapan orang lain. Jangan kita pernah membangga-banggakan diri kita kepada orang yang lain dengan ibadah dan kita kehajukan. Ujung-ujungnya bisa karena hawa nafsu ada di dalam diri awak. Karena sifat syuh itu berpotensi kita miliki di dalam diri awak, sehingga i'jabul mar'i bin nafsi itu akan bisa muncul dalam diri awak. Kalaulah sombong awak terhadap ibadah dan awak kerajukan, terhadap infak dan awak tunaikan dan awak salurkan, terhadap ilmu dan ibadah dan kita miliki, sabit-sabit di dalam diri orang, diri kepada orang,
maka sesungguhnya kesombongan itulah yang akan membuat awak binasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Iko tiga sifat yang akan membuat kita binasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa pula sifat yang membuat kita itu diselamatkan oleh Allah? Tadi dihancurkan oleh Allah. Kini yang membuat kita diselamatkan oleh Allah. Yang pertama kata Rasulullah, fal-'adlu fi-ridha wal-ghadab. Orang yang senantiasa memiliki sifat adil terhadap orang yang suka kepadanya ataupun kepada orang yang benci kepadanya. Ambo kan duduk dulu. Ya duduk. Alhamdulillah. Batanya, engkau memilih ambo dulu tak? Tak. Ambo nak memilih engkau dulu. Batu tak suka ambo dulu. Ketika awak punya duduk, punya potensi, ketika awak lah jadi pemimpin, ketika awak lah duduk jadi anggota dewan, kemudian awak tidak membantu orang tu lain, itu namanya orang yang tidak diselamatkan oleh Allah. Adillah kepada diri awak, adillah kepada orang banyak, adillah kepada orang yang suka kepada awak ataupun benci kepada awak. Kalau awak ingin diselamatkan oleh Allah, adil. Jangan awak memeras diri awak, batanggang malam-malam bisa, tapi di waktu tahajud awak tak siapkan diri awak, itu namanya tak adil. Baik balik sejauh-jauhnya bisa awak, tapi baik untuk menghadirkan dalam majlis ilmu tak bisa awak, itu tak adil. Maka fal-'adli fi-ridha wal-ghadab, hendaklah engkau berlaku adil terhadap diri engkau, terhadap orang banyak, baik kepada orang yang suka kepada engkau ataupun sebaliknya orang yang benci kepada engkau. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, hendaklah engkau berpenampilan bergaya sederhana. Awak kayu, jangan nampakkan kekayuan awak. Hendaklah awak berpenampilan sederhana saja. Itulah yang hanya akan diselamatkan oleh Allah. Bara kayunya Abu Bakar Siddiq, bara kayunya Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan istri yang kayu, Khadijah. Ketika punya istri kayu Khadijah, apakah ada perubahan dalam hidup Rasulullah secara lifestyle-nya? Style-nya? Bagaya makannya? Jawabannya tidak. Bagaya hal-hal yang lainnya? Jawabannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hidup dalam keadaan sederhana. Kalau ingin diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Manusia yang ingin senantiasa memunculkan rasa takut kepada Allah, rasa takut dalam sendirian ataupun rasa takut di dalam barang irani. Takut biar meskipun tak ada orang, takut karena Allah Maha mencari. Munculkan sifat rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ammal kafarat, dan ada pun tiga yang akan menggugurkan dosa-dosa awak. Sikit-sikit saja. Satu, manusia fantizarus salah ba'da salah. Orang dan duduk menunggu masuknya waktu salat. Kayak waktu tiga salat maghrib tadi,
Habis itu kalau awak tidak, lima awak masih dalam masjid, maka dalam masjid mendengarkan kajian, membahas Al-Quran, membahas hadis, sampai bila intizam salah pada salah, sampai masuknya waktu. Jadi bapak dan ibu, duduknya bapak begini, ibu hadirnya dalam majlis ilmu adalah manusia yang akan digugurkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beraja duduk saja, digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafarat, kemudian wa isbagul wudu fi sirri, mereka yang senantiasa menyempurnakan wudunya. Nah, pernah kita bahas di siko, menyempurnakan wudu itu dengan cara apa? Dengan cara menutup wudu itu membaca doa sesudah wudu. Doa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sempurnakan wudu awak dengan rukun yang 6, lakukan dengan sunnah-sunnah wudu, dan tutup wudu kita dengan membaca doa sesudah berwudu. Kemudian wa naqlul aqdami ila jamaah, mereka yang senantiasa melangkahkan kakinya untuk mendapatkan ibadah salat secara berjamaah. Langkah kaki awak tu dihitung, caranya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa awak. Langkah kaki kanan awak tu dihitung, bahaya tuan langkah kaki awak sekian dosa dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dan adapun amalan yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wa it'am ta'am, manusia yang ingin senantiasa mentakdir orang makan. Tadi orang yang membinasakan siapa? Manusia yang ingin pilih terhadap orang lain. Manusia yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah manusia yang suka bagi orang makan. Wa ifsya'ul salam dan wa ifsya'ul salam, dan manusia yang senantiasa menebarkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu billaili wan nasu niyam, dan manusia yang senantiasa menjaga ibadah salat sunnah tahajud di malam hari. Itu mungkin dulu bapak dan ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah kepada bocah kecil yang bernama Abdullah bin Umar, adu ampe onggo, satu harus dibuang, 3 harus dipakai. Yang dibuang itu, jangan engkau pelihara sifat hawa nafsu, jangan engkau memelihara sifat pilih, jangan engkau memelihara sifat membangga-banggakan diri engkau, kalau sifat itu yang akan membinasakan engkau. Tapi kerajukanlah, kata Rasulullah, adil terhadap diri engkau dan terhadap orang yang suku atau yang benci kepada engkau, dan senantiasalah engkau berhidup dengan sederhana mungkin, dan senantiasalah engkau daki dan takut kepada Allah. Sungguh ikulah caranya Allah akan menyelamatkan engkau. Dan ada pula, kata Rasulullah, yang akan menggugurkan dosa-dosa dan kita perbuat, menyempurnakan wudu dengan cara membasuh. Yang pertama, menyempurnakan wudu dengan membaca doa sesudah berwudu. Yang kedua, senantiasa menunggu masuknya waktu salat. Yang ketiga, hendaklah engkau mendapatkan setiap salat itu secara berjamaah. Kemudian ada pula yang akan meninggikan derajat engkau. Yang pertama adalah senantiasa engkau mentakdir, membahagiakan, mengajak, mengundang orang makan. Yang kedua, senantiasalah engkau menebarkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, senantiasalah engkau menjaga salat di malam hari dengan niat ibadah salat sunat tahajud. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam ini bapak dan ibu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.